Halo engineers, kita lanjutkan lagi. Kali ini project yang kita buat adalah project aplikasi diary, yang nantinya aplikasi ini bisa mencatat diary Anda atau keseharian Anda dalam bentuk digital. Kita akan buat sesederhana mungkin ya, karena ini juga akan menjadi tugas di kelas RPL. Oleh karena itu, let's go. Pertama, seperti biasa, Largon dalam kondisi harus start. Setelah Laragon kita sudah start, kita lanjutkan dengan menginstal Laravel kita. Informasi kecil untuk Anda, bagi Anda yang menggunakan Laragon, ada sesuatu yang dapat memudahkan Anda dalam membuat project pertama Laravel Anda, yaitu hanya perlu menekan tombol menu. Ada di dalam menu namanya Quick Apps. Di sini ada Laravel. Dengan begitu, jika Anda klik, maka project Laravel langsung akan dibuat sesuai dengan nama project yang Anda tulis nantinya. Plus, sekali lagi ada plusnya, dilengkapi dengan database-nya juga. Namun itu nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk saat ini kita gunakan cara yang biasa kita pakai. Nah, aplikasi kita ini membutuhkan sebuah database. Namun sebelum kita membuat database, kita siapkan dulu Laravel kita dengan mengetik tombol terminal dan langsung saja perintah untuk menginstal Laravel Anda, yaitu composer create project Laravel dengan nama project kita adalah My Dear Diary. Dear Diary aja ya, Dear Diary. Kan biasa anak muda sekarang diary-nya in English ya. Enter. Kita akan tunggu sampai projectnya diinstal ke dalam PC Anda. Ups, ada apa ini? Error? Ya, ini error terjadi dikarenakan repo package-nya cannot be fully loaded, bla 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 bla. Intinya sebagian besar, kemungkinan besar adalah internetnya tidak jalan. Benar? Iya, wifi-nya belum jalan, Pak. Oke, kita tunggu sebentar. Dan sekali lagi kita coba gunakan perintah composer create project Laravel there dan di enter. Pakai ada lagi. Oke. Sekarang dia komplain lagi katanya di dalam project root saya Dear Diary not empty. Artinya project Dear Diary itu sudah ada. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Ada cara beberapa, yaitu Anda bisa mengganti nama projectnya misalnya Diary 2, atau Anda juga bisa menghapus folder project Anda yang namanya Dear Diary 2. Untuk cepatnya ke dokumen root Anda, silakan tombol root di Laravel di sini. Anda akan menemukan project-project Anda. Nah, dikarenakan project diary Dear Diary kita tuh ada isinya ini betul ya, isinya it's Dear Diary. Anda bisa hapus saja. Oke, hilang. Sekarang ketikkan saya lagi perintahnya, maka project Dear Diary akan terinstall. Mantap nih, terinstall ya. Tunggu sebentar sampai proses semuanya selesai. Application key set successfully menandakan bahwa Laravel kita sudah terinstall. Sekarang kita hanya perlu masuk ke dalam direktorinya, yaitu cd Dear Diary. Enter, maka promnya akan berubah menjadi clargon Dear Diary. Yuk kita tes dulu menggunakan PHP artisan serve. Enter.
Seperti biasa, langsung kita akses saja project kita di 127.000 sekian. Ups. Hapus. Oke, kita coba buat. Oke, 127.0.0.18.000. Selamat datang, Laravel project kita sudah. Oke, good. Sudah tampil. Berarti berhasil ya, Laravelnya sudah terinstall. Yuk, sekarang kita mulai. Nah, untuk membuat diary kita perlu buat login dulu atau authentication. Sebelum kita buat authentication, jalankan aplikasi kode editor yang Anda senangi. Di sini kita gunakan Visual Studio Code. Nah, oke, langsung file, open folder, cari deh diary saya. Dear Diary. Oke, select folder. Nah, selamat datang di project Dear Diary kita. Biar agak gede appearance-nya, mungkin kita agak gedekan di zoom. Zoom ya. Oh, sorry, zoom, mana zoom? View, appearances, kita zoom dulu. Biar layarnya agak gede, biar Anda nggak terlalu capek mandangnya ya. Alright. Nah, sebelumnya kita udah bilang kita membutuhkan database. Untuk membuat database, saya yakin saudara-saudara sudah jago. Anda bisa menggunakan CLI atau bisa juga menggunakan PHP MyAdmin ya. Kita akan coba membuat database menggunakan CLI karena Anda di sekolah belajarnya menggunakan CLI, alright? Nah, karena itu ini boleh Anda tutup dulu. Cara menghentikan serve karena kita akan mengetik lagi di sini. Kalau Anda nggak stop serve-nya, Anda tidak akan mengetik apapun di sini, tidak akan bisa diketik apapun. Makanya kita stop dulu serve ini dengan perintah ini. Ctrl plus C, Ctrl C. Nah, maka tadi yang saya ketik dia akan hilang. Itu ya stopnya ya. Sekarang kita akan buat database. Ada beberapa cara untuk membuat database. Cara yang pertama CLI menggunakan perintah mysql min_u root min_p. Passwordnya kosong, tidak usah diisi apa-apa. Lalu kita intip dulu database yang sudah ada di dalam sistem kita menggunakan perintah show databases. Ketik koma jangan lupa. Diary bla 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 bla. Karena kita akan buat sebuah database, akan lebih mudah untuk mengingatnya. Kita juga akan buat database dengan nama databasenya Dear Diary. Ini, maka ayo kita buat create database Dear Diary. Enter, titik koma, enter. Query, oke. Sekarang kita lihat lagi apakah database-nya sudah ada dengan menggunakan perintah show databases. Where are you? Here you are. Jadi database juga sudah kita buat. Sekarang kita akan jalankan lagi serve dengan cara sebelum kita menjalankan perintah serve atau menghentikannya, kita harus exit dulu nih. Exit. Koma dan oke, bye katanya. Lanjutkan lagi dengan PHP artisan serve. Ya, untuk memastikannya, pastikan Laravel kita tidak bermasalah. Alright. Sekarang database sudah kita buat. Semoga Anda masih ingat dengan nama database kita, yaitu Dear Diary. Nah, kita sudah memiliki database, maka kita akan hubungkan database tersebut ke Laragon kita. Bagaimana caranya? Silakan ke Visual Studio Code Anda harus temukan nama filenya .env. .env ini sekilas adalah file pengaturan utama pada aplikasi Laravel Anda. Ke env, Anda akan menemukan DB database pada line 14.
Ini kita akan ganti sesuai dengan nama database yang barusan tadi kita buat menggunakan CLI, yaitu Dear Diary. Dear Diary, alright. Untuk username-nya DB, jika Anda tidak mengubah user pada MySQL atau MariaDB di Laragon, bawaan dari username-nya adalah root dan password-nya juga kosong. Karena sudah sama, biarkan saja dan kita save. Apa efeknya pada aplikasi? Anda tidak akan melihat apa-apa efeknya karena kita belum memerlukan koneksi ke dalam database. Namun untuk saat ini, pastikan dulu DB database-nya, huruf besar huruf kecilnya harus sesuai dengan nama database yang sudah kita buat pada CLI barusan. Ini dia. Alright, lanjut kita. Oke, database sudah, ini boleh kamu close. Close saja. Nah, sekarang kita akan buat dulu. Kita buat namanya user authentication atau yang kita biasa kenal dengan istilah login. Membuat login. Dan teman-temannya apa? Ada register, ada logout. Cara membuatnya adalah Anda harus mengakses terminalnya VS Code. Bagaimana cara mengakses terminalnya? Anda bisa klik start ini garis 3 atau tulisannya itu terminal, ya. Silakan klik new terminal. Dan terminal bawaan dari VS itu new terminal. Nah, ini dia. Oke, itu dia. Ini adalah terminalnya VS Code, hampir sama dengan terminal yang tadi kita pakai, namun ini berdiri langsung pada jendela VS Code. Jadi enak mana yang Anda pakai, terserah ya. Kalau kita sih selalu menggunakan dua. Pertama ini kita akan gunakan sebagai PHP artisan serve yang tidak akan kita ganggu kalau tidak diperlukan. Dan satunya lagi yang kita pakai di VS Code, terminalnya VS Code. Alright, kita lanjut ya. Nah, untuk membuat login atau authentication, kita memerlukan vendor atau tambahan ya, tambahan pihak ketiga dari internet dengan menggunakan perintah composer require Laravel UI. Laravel UI adalah salah satu dari beberapa vendor yang bisa kita gunakan untuk membuat user authentication. Silakan di enter, maka proses akan dimulai untuk mendownload beberapa file-file utama yang mendukung mendukung pembuatan login dan logout dan sebagainya. Udah? Oke, belum, tunggu sebentar, ini nggak lama seharusnya. Ingat, tergantung kecepatan internet Anda. Nah, jika seperti ini artinya sudah. Belum selesai terminalnya kita pakai, kita masih membutuhkan satu perintah lagi, yaitu php artisan UI.2 auth. Enter. Dia akan langsung membuat authentication scaffolding generated successfully, gitu ya. Nah, kalau sudah tampil ini, jangan di dulu karena kita akan pakai lagi nanti sebentar. Kita tes dulu. Ini sebelumnya, kalau Anda jeli, Anda harusnya melihat di sebelah kanan ya, sebelah sini kosong masih. Sebelah sini masih kosong, ini ya, masih kosong. Kalau kita refresh setelah kita melakukan perintah php artisan UI auth, maka akan terdapat tombol login dan register. Tapi ya, namun jika kamu klik login atau register, aduh, tampilannya kurang bagus ya. Masih malah error keluarnya. Dia bilang void manifest not found bla 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 bla.
Dia memberikan rekomendasi, cobalah jalankan npm rundev. Anda bisa menjalankan perintah npm rundev di sini. Namun kita tidak akan menggunakan npm rundev untuk saat ini ya. Kita akan gunakan yang cukup simpel, namun butuh internet setiap kali Anda ingin melakukan editing atau melakukan coding-codingnya di sini. Maka ini kita boleh tutup dulu. Kita butuh mengedit sebuah file. File itu berada di resources, views, layouts, app.blade.php. File ini hanya akan tampil jika Anda telah menjalankan PHP Artisan UI Auth. Jika belum, Anda tidak akan menemukan atau mendapatkan file tersebut. Gitu ya. Jadi untuk menggunakan dan mengedit file app.blade ini, Anda harus sudah melaksanakan perintah PHP Artisan UI Auth. Nah, kita akan lanjutkan menyelesaikan errornya. Dia terdapat error di sini karena kita belum menjalankan perintah npm rundev. Namun kita tidak akan menjalankan perintah ini, kita gunakan cara sedikit berbeda. Anda silakan buka browser satu. Lalu pada browser silakan coba cari yang keywordnya bootstrap 5w3 school. Tuh ya, bootstrap 5w3 school. Anda akan menemukan bootstrap 5 yang tutorial, satu lagi bootstrap yang get started. Kita akan buka yang tutorial saja karena posisi dia paling atas. Lalu pada halaman W3 School, Anda akan menemukan tombol get started. Scroll ke bawah hingga menemukan bootstrap 5 cdn. Nah, ini kode yang akan Anda copy. Silakan di copy. Lalu pastekan menggantikan h5 bla 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 ini. Sekali lagi copy dan gantikan h5. Paste. Ini sudah diganti ya tadi. Save, jangan lupa di save. Lalu kita lihat hasilnya. Sebelumnya error. Kalau di refresh maka tampilannya sudah bagus. Nah, sudah jadi nih, sudah bagus gitu, registernya juga sudah bagus. Namun ada suatu masalah. Kenapa masalahnya, Pak? Coba kita isi emailnya, lalu passwordnya 12345678890, passwordnya diulangi 12345678890. Sekarang coba register, Anda akan menemukan error. Di sini dia bilang dia tidak mengenal base table yang disebut dengan diary user. Permasalahannya kita belum melakukan migration. Bagaimana cara membuatnya? Oh, sangat mudah sekali. Anda akses terminal Anda lagi. Terminal. New terminal. Oh, by the way, Anda punya dua terminal. Terminal yang pertama yang tadi, satu lagi yang baru. Anda bisa bertukar-tukar tempat untuk menambah terminal lagi atau menghapus terminal yang tidak Anda butuhkan. Langsung saja jalankan perintah PHP Artisan migrate. Oh, ini dia. Selesai. Sudah done. Sekarang kalau kita back, lalu kita coba lagi memasukkan user authentication kita. Passwordnya 12345678890, passwordnya 12345678890. Coba register dan berhasil. Anda berada di dashboard dan
nama Anda sudah di atas dan tombol logoutnya pun sudah ada. Sekarang kita coba logout dan login lagi dengan user yang tadi sudah kita buat. Login, ya berhasil logout dan berhasil login juga. Berarti untuk membuat login kita sudah selesai. Selanjutnya kita langsung ke inti aplikasi kita, yaitu membuat diary. Yuk, rencananya kita hanya memerlukan sebuah tombol yang ketika tombol ditekan akan keluar pop-up yang berisi boleh dibilang feelings, dan satunya lagi kita akan buat isi dari diary kita. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita buat. Nah, untuk mengedit halaman ini, Anda bisa mengakses ke resources, lalu ke views, view ini, dan nanti Anda akan menemukan homelet. Itu ya. Nah, untuk terminal kita boleh tutup dulu karena kita belum pakai lagi, tapi nanti kita akan pakai lagi ya. Standby. Homelet. Ini dia kodenya. Nah, kita langsung saja kode. Kita akan buat sebuah tombol. Jadi ini kita akan hapus dulu karena tidak kita pakai. Cukup tinggalkan card body dan div tutupnya. Kita buat tempatnya dulu. Ini tambah ya, tambah diary. Kita save. Coba kita lihat hasilnya dulu seperti apa. Ini dia. Saat tombol tambah diary ini ditekan, maka akan keluar jendela semacam pop-up gitu. Pop-up yang dapat kita gunakan untuk mengisi formulir diary kita. Nah, agar lebih mudah dan lebih cepat, silakan kamu balik lagi ke Bootstrap 5 yang tadi, yang belum dihapus ya. Anda cari namanya model. Ini dia. Model. Kita akan buat kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh sampelnya. Anda hanya perlu mengcopy saja. Ups, kebanyakan. Kopinya sampai di sini. Ya. Examplein saja satu situ. Di copy. Lalu kita akan pastekan menggantikan tambah diary ini. Paste. Save. Sekarang lihat hasilnya seperti apa. Tuh, open modelnya sudah terlihat saat diklik. Oke. Dia sudah tampil. Tampilnya modelnya ya. Berikutnya yang di bawah sini nanti kita akan buat tabel. Ya, tabel. Sama gunakan Bootstrap 5 juga, kita akan cari contoh-contoh tabel. Tabel, apakah ada tabel sini? Ini dia, tabel. Nah, kita akan buat tabelnya boleh seperti ini, tabel seperti itu, dan ya mana yang lebih enak untuk Anda ya. Jika kita akan menggunakan ini, maka silakan klik try it yourself. Anda akan menemukan kodenya, ini kodenya dari tabel sampai tabel. Kita ambil copy kodenya di sini. Ya. Dari tabel buka hingga tabel tutup tagnya. Silakan di copy. Balik di kode. Kita akan pastekan setelah setelah div modal ini. Agar mempermudah Anda mencari posisinya, silakan diklik bagian ininya nih, seperti V. Nanti dia akan membantu Anda meletakkan posisinya tepatnya di mana. Ini silakan kembali lagi ke HTML-nya. Kita tidak akan bahas lebih panjang untuk HTML di sini ya. Semangat. Silakan di enter, kita akan buat tabelnya di sini. Paste dan oke. Save. Sekarang kita lihat hasilnya. Tabelnya sudah tampil.
belum ada isinya, kita belum coba nambahkan data. Nah, mari kita coba tambahkan data menggunakan form. Sama, saat klik tombol open modal, ini pengennya kita buat formulir ya. Namun sebelum itu kita ganti dulu nih open modalnya, mengganti bahasanya dengan bahasa Indonesia. Ini dia. Kita ganti dengan buat diary baru. Baru. Save. Oke. Lalu kita akan buat formulir. Silakan ke board step 5 lagi, cari form. Ini. Nah, kita akan buat form. Formnya mungkin buat yang biasa saja menggunakan text input ya. Text input biasa seperti ini. Oke. Nah, yuk kita langsung saja. Untuk membuat form di dalam modal di sini, Anda harus berada pada modal bagian body atau modal konten. Maaf, modal konten ini dia. Nah, terdiri dari ada modal header yang kita nanti headingnya terganti dengan my diary. Seperti itu ya. Lalu modal bodinya, nah di sini kita akan buat form. Anda masih ingat dengan form? Harusnya masih. Form. Lalu jangan lupa Anda tutup form biar tidak lupa. Lalu kita buat label. Nggak usah label, kita buat form group saja. Form group. Div class form group. Form group. Tutup. Jangan lupa tutup div-nya lagi. Lalu di dalamnya kita buat label. Labelnya adalah feeling atau perasaan kamu saat ini apa, gitu ya. Setelah ada feeling, kita akan buat satu lagi input tipe. Kita jangan input tipe, kita akan ganti buat feeling yaitu menggunakan select. Lalu kita kasih class form control. Nanti setelah itu kita kasih name-nya kita belum tentukan isinya apa. Mungkin kita isi dengan feeling juga. Lalu jangan lupa kita tutup selectnya. Di dalamnya kita isi dengan optionnya. Value-nya kita akan buat sad atau sedih. Oke. Lalu isi dengan sedih. Gitu. Buat satu lagi option. Value-nya kali ini sudah set happy. Senang ya. Oke, satu lagi option. Kita kasih value excited. Bapak kenapa pakai bahasa Inggris, Pak? Waduh, suka-suka Anda ya. Kalau suka semua bahasa Indonesia, is no problem. Senang, apa ya excited itu ya? Excited aja lah. Biar lengkap dengan bahasa Inggris. Save. Coba kita lihat hasilnya. Buat diary baru, feeling, sedih, senang, seperti itu. Kita sudah buat pilihannya. Sekarang kita akan buat satunya lagi. Karena lebih mudah, copy paste saja ya. Feeling ganti dengan isi diary. Kita tidak akan menggunakan select, tapi menggunakan text area. Dengan class form control. Lalu kita kasih name. Name-nya adalah isi. Jangan lupa tutup. Save. Kita coba refresh. Lihat hasilnya. Oke, sudah bisa diisi. Nah, untuk melengkapinya kita butuh tombol simpan. Nah, kita tidak akan menggunakan modal footer. Ini ya.
Kalau mau tinggalkan sih tidak apa-apa, tapi untuk saat ini kita coba tidak usah pakai ya. Ini dihapus saja. Model footer. Setelah itu, setelah form group yang di bawah, kita akan tambahkan input, tipe, submit, value, simpan, tutup. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Oke, ada tombol simpan. Tapi tombolnya kurang bagus ya. Kita bisa tambahkan kelas btn mungkin primary. Save, lihat, refresh dulu, lihat, dan masih iya, tipe ya, btn primary atau btn to alias button seperti ini. Oke, tombolnya sudah siap, isinya juga sudah siap, tinggal satu tombol simpan kok masih belum bisa apa-apa. Oke, itu saja. Karena kita belum buat method atau fungsi atau metode penyimpanan data tersebut. Tapi tolong ingat, kita punya dua inputan. Pertama ada select, ya, pilihan tadi filling dengan name atau namanya adalah filling. Dan satu lagi isi diary yang namanya adalah isi. Nah, kita akan buat tempat untuk metodenya. Silakan akses app http controllers home controller. Nah, di sini Anda hanya perlu menambahkan public function simpan, buka kurung, tutup kurung, dalamnya sini. Nah, simpan memerlukan data yang akan disimpan, tentunya seperti itu. Kita mau nyimpan, jadi kita harus memberikan data apa yang bersimpan. Maka tulis request ini, lalu dengan variabel yang akan kita gunakan request juga. Nah, request, tolong pastikan di atas pada baris setelah namespace terdapat ini tulisannya request. Nah, ini yang kita akan gunakan sebagai tempat untuk simpan. Kita akan siapkan satu lagi public function lalu hapus. Sesuai dengan namanya, tugasnya hanya untuk hapus. ID kurung untuk kurung. Nah, inilah yang kita akan gunakan. Metode-metodenya sesuai dengan fungsinya. Metodenya sudah siap, tampilannya sudah siap. Sekarang kita buat modelnya. Silakan akses terminal lagi. Terminal. Sekarang udah ada 3, boleh Anda hapus kalau kebanyakan. Ketikkan perintah php artisan make model, namanya diary-nya. Daftar diary aja lah, diary. Ya, seperti itu aja, enter. Lalu tambahkan strip m agar dibuatkan sekaligus migrasinya juga. Nah, apa ini perintah yang kita ketikkan? Kita akan membuat sebuah model dengan nama modelnya diary yang akan dilengkapi dengan migrasinya juga. Apa itu model? Model adalah penghubung antara aplikasi Anda dengan database yang tadi kita buat. Enter. Nih, kalau udah selesai seperti ini nih colornya nih. Kalau sudah, kita ke database. Mana ya? Ini dia. Ke database. Lalu pada bagian migrations akan ada sebuah file baru. Nih, diary. Silakan dibuka. Ini terminal boleh kamu tutup. Kita akan buat
buat tabelnya. Kalau di SQL Anda harus membuat tabelnya dulu. Variable table, biar kita perlu fillingnya menggunakan string. Kasih namanya filling. Satu lagi variable table string juga, isi dari catatan Anda. Jadi dua ini aja sudah cukup. Kalau sudah di close, sekarang balik lagi ke terminal yang tadi. New terminal boleh ya? Boleh kok. Lalu ketikkan php artisan migrate lagi. Artinya kita akan mengirimkan informasi yang telah kita tulis pada migration ini. Kita akan mengirimkan ke dalam database. Saya ingin membuat tabel dengan isi tabelnya seperti ini. Saat di enter, maka proses akan dimulai. Kalau Anda lihat di situ ada nih, create diary table done. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa diary ini kita sudah masuk ke dalam database? Anda bisa buka satu lagi terminal, MySQL menu root min p, lalu kita coba use database kita tadi, diary, lalu show tables. Anda akan menemukan ini dia tabelnya, diary. Udah masuk ya, berarti ini ya database-nya. Di tabelnya juga sudah terlihat tuh di tabel ini. Anda sudah melihat ada tabel yang berada dalam database. Baik. Jadi, sekarang bagaimana dengan isinya? Kita coba lihat dsc diaries. Ada filling isi. Nah, berarti udah benar nih. Ini sebenarnya hanya untuk ngecek saja. Kalau Anda lakukan langkah-langkahnya sesuai tutorial, seharusnya tidak ada masalah. Yuk, dah selesai. Sini sudah, boleh kita close ini. Kita balik lagi ke home controller. Kita akan melanjutkan untuk simpan. Kita akan langsung buat variabel simpan yang berisi new atau baru diary. Nah, diary ini harus juga tertulis atau tercoding ya namanya ya. Termasuk lah gitu di sini di bawah namespace. Jika Anda tidak menemukannya, ya silakan diketik. Ingat, dalam mengetik ini Anda harus menyesuaikan huruf besar kecilnya ya. Di sini hanya besar, M-nya besar, D-nya juga besar. Diary ini adalah nama file yang Anda bisa lihat di app models ini, diary. Jadi diary ini dengan diary nama filenya harus sama ya. Nah, oke, kalau sudah diary seperti sudah tampil, lanjutkan variabel simpan. Ingat tadi kita ada buat filling. Kita akan isi dengan variabel request filling. Itu lagi variabel simpan isi sama dengan request isi. Terakhir variabel simpan save. Perintah untuk menyimpan data hanya seperti ini. Jelaskan dikit deh. Yang filling yang di sini, yang di sebelah kiri adalah nama field. Sekali lagi, nama field yang bisa Anda lihat pada migration yang tadi Anda buat. Ini filling. Jadi yang sebelah kiri ini adalah ini. Sama juga ini isi. Yang ini adalah ini. Yang di migration yang tadi Anda buat.
Nah, yang sebelah kanannya, filling yang di sebelah kanan yang dimulai dari request adalah nama name dari komponen form yang Anda buat, yaitu ini. Name. Dan yang satunya lagi request isi adalah ini. Ya, jadi jangan sampai nggak tahu ya. Walaupun namanya sama, tapi dia berada di tempat yang berbeda. Suatu saat nanti jika Anda memprogram mengcodingnya agak formnya memiliki yang banyak, mungkin saja ini bisa berbeda. Sekali lagi, ini adalah fieldnya database yang bisa Anda lihat pada migration. Dan yang satunya lagi yang di sebelah kanan yang ada request ini, filling yang di sebelah kanan adalah nama komponen form yang Anda gunakan. Itu ya. Oke, kita save dulu. Dan di bawah sini tambahkan simpan. Bukan, masukkan simpan, tapi return. Return. Redirect. Kasih back. Seperti itu. Titik koma di ujungnya. Simpan, cukup seperti itu. Simpan sudah kita buat, langkah terakhir kita harus membuat rutenya. Silahkan ke dalam roots web, kita akan buat. Paling bawah lebih enaknya ini copy saja, yang baris 22, di copy, pastekan di bawah. Tinggal kita ganti, get-nya ganti dengan post. Ini home yang kita ganti dengan simpan. Sebelahnya lagi index ganti juga dengan simpan. Name-nya juga ganti dengan simpan. Save. Ingat, kita punya namanya adalah simpan. Nanti akan kita tulis tulisan simpan ini ke dalam form kita pada method form, ada method postnya nanti ya. Maka tolong diingat, simpan. Masih ke sini, kita ke home dulu. Anda ingat ada form yang belum kita isi apa-apa di sini? Ini yang tadi. Maka tulislah method post. Lalu actionnya adalah blade kurung kurawalnya 2 kali. Lalu route, kasih tulis simpan. Save. Nah, seperti itu udah cukup nih. Udah cukup. Oke, kita coba dulu deh. Coba dulu. Ini refresh. Lalu ke buat diary baru. Sedih isi diary, kita kasih senang dong. Isi diary-nya hai. Simpan. Pax Empire. Jika Anda menemukan tombol Pax Empire, jangan khawatir, itu kesalahan. Ada satu kode yang belum saya masukkan. Apa kodenya? Pada form paling bawahnya, di bawah sini, di bawah form, di setelah form ini tambahkan HCSRF. Itu aja cukup. Coba sekali lagi dari refresh. Kita buat diary baru, sedih, jangan dong, senang dong. Oke, kasih teksnya, lalu kita simpan. Oke. Tidak tampil apa-apa? Ya iya dong, tidak tampil apa-apa. Kita belum menampilkan di kotak sini. Sebelum kita membuat dia ke sini, kita cek dulu. Kita cek dulu pada terminal VSC kode kita. Di bagian terminal mana? Ini dia, ini terminal lagi. Semoga kamu masih ingat dengan MySQL tadi ya. MySQL, sorry, salah tempat. Di sini MySQL menu root min p, enter, lalu kita use diary, lalu kita select bintang from diaries. Nah, ada kan? Happy tadi yang baru kesan kita masukkan.
Sekali lagi ini hanya gunakan untuk ngecek saja ya. Anda boleh gunakan PHP admin untuk mengeceknya, tapi kita ikutkan CLI dulu. Kasih dulu yang susah. Ya. Oke, data udah masuk. Sekarang kita akan tampilkan ke dalam tabel kita di sini. Sebelum itu, kita masuk dulu ke dalam home controller kita. Kita akan modif sedikit bagian indeks. Home controller di indeks. Tambahkan with itu artinya bersamaan, sama-sama dengan itu ya, datas, dengan kita isi dengan arraynya adalah diary all. Seperti ini, diary all. Sekarang di home kita, di home yang ini sudah memiliki variabel datas yang menampung seluruh diary. Ingat ya, namanya datas. Kita ke home, tabel kita mana? Ini dia tabel kita. Isi dengan pertama tanggal, date aja lah biar keren bahasa Inggris juga ya. Lalu di sini filling, dan ini diary. TR body kita tinggalkan satu saja. Tinggalkan ini saja. Lalu diawali dengan for each, iya, for each buka kurung. Tadi variabelnya apa? Datas, as variabel data. Lalu jangan lupa tutup dengan n for each. Save. Tinggal kamu ganti saja nih. John kita akan ganti dengan variabel data. Data yang mana? Yang ini. Data yang ini ya. Mana created at. Ya. Lalu ini yang kedua adalah filling. Variabel data. Filling. Dan terakhir si John akan kita ganti dengan variabel data isi. Save. Sudah di save nih. Yuk kita lihat hasilnya. Kita refresh. Sudah ada. Coba tambahkan lagi nih. Sedih ganti dengan excited. Yeay. Yes, simpan. Yes. Tampil dia. Congratulations. Satu lagi deh. Biar tambahin yang sedih. Sedih. Simpan. Masuk semua. Berarti kita udah bisa nyimpan data nih. Tadi kan kita ada buat di home controller untuk menghapus ya. Hapus. Yuk kita buat sekalian. Kita akan buat tombol hapus di sini. Jadi kita akan nambahkan sebuah kolom baru. Tambah kolom baru di sini. TH. Hapus. Begitu aja ya. Hapus. Datanya nih. Biar bagus. Oke. Di dalam sini. TD berikutnya. TD. Saya kasih jarak dulu. Kita akan buat. Href. Sementara kita kosongkan dulu isinya. Lalu kita buat kelas btn prima danger ya, karena kita mau menghapus. Lalu kasih tulisannya hapus. Itu aja. Save. Coba lihat dari refresh. Ya, tombol hapusnya sudah tampil. Namun kalau ditekan belum ada apa-apa ya, karena kita belum buat. Untuk membuatnya, kita siapkan dulu sebuah rute khusus yang mengarah nanti yang ditugaskan untuk menghapus ke web PHP. Semoga Anda masih ingat yang adanya berada di routes web PHP. Ini copy saja. Lalu pastikan di bawahnya. Post diganti dengan get. Simpan ganti dengan hapus. Ditambahkan begini. ID. Karena kita harus memilih dulu ID mana yang akan kita hapus. Itu ya. ID simpan diganti dengan hapus. Juga hapus.
save. Sejauh ini udah good. Kita akan balik lagi ke home blade. Harapnya yang awalnya kita kosong tadi kita akan isi dengan kurung kurawal 2 kali sepasang, route, itu dia buka kurung, lalu kasih nama rute kita adalah hapus, gitu ya. Di ujung petik sekali lagi, di ujung petik sini kasih koma, kasih array ID variabel data ID. Artinya Anda akan menghapus yang punya ID data ID. ID ini dapat dari mana? ID ini harus Anda samakan yang ada di dalam home controller kita pada public function hapus. Kan ini ID ya. Kalau Anda ganti dengan yang lain, misalnya ID hapus, maka di home blade juga lah gantikan ID hapus. Sama juga dengan yang di web sini, juga harus samakan. Lanjut ya. ID hapus tadi sudah belum? Oh, sudah, bagus. Sekarang kita ke home controller, kita akan benar-benar memulai proses hapus. Variabel hapus. Hapus pula. Hapus sama dengan diary find alias temukan variabel ID. Lalu destroy atau hancurkan. Koma, return lagi, redirect back. Oke, itu dia. Titik koma save. Cukup nih. Sekarang coba kita refresh. Kita coba hapus yang set. Oh, bukan destroy ya, tapi delete. Oh iya, destroy itu menghancurkan, Pak. Refresh. Coba kita hapus yang happy. Hilang happy. Excited, hilang excited. Tambah baru, sedih. Simpan. Tambahin baru lagi. Senang. Simpan. Oke, ada. Hapus dong set. Oke, set juga terhapus. Tambahkan lagi. Sedih. Saya set. Simpan. Tambahkan satu lagi. Saya sedih. Ganti dengan excited. Senang banget. Simpan. Oke, masuk. Dah, beginilah simpelnya kita buat diary ya. Udah selesai sebenarnya. Namun kita akan buat agak menarik sedikit, yaitu filling ini. Kita akan ganti dia dengan gambar. Kita udah nyiapkan gambar nih. Silakan gambarnya Anda googling di internet lagi ya. Kita punya gambar ini. Nah, gambarnya excited 1, happy 1, sad 1. Silakan di googling aja gambar-gambarnya. Ini akan kita gunakan untuk menggantikan feeling kita ini. Dan kalau isinya teks semua kan nggak seru kan? Jadi kita akan ganti dia dengan gambar. Oke, silakan di copy atau silakan di download dulu. Silakan di download. Lalu simpannya, sekali lagi simpannya harus di dalam folder Dear Diary Anda. Kan ada app, WhatsApp, public, sebagainya kan. Simpan dalam public agar peletakannya bagus. Silakan buat folder baru dengan namanya gambar. Dalam situ baru Anda letakkan gambar-gambar Anda. Excited, happy, dan sad. Ya. Selanjutnya kita akan ganti dia. Cukup mudah. Anda ke home blade. Pada bagian filling di sini. Nih. Kita isikan di depannya IMG, saya rasa Anda masih ingat, SRC, lalu kurung kok hilang dia. Oke. Ini hapus aja dulu lah biar nggak bingung ya. Ini kita copy dulu biar nggak lupa. Copy. Nah, kita ulangi IMG SRC
lalu kurung kurawal 2 kali. Ini nggak usah pakai, kita kan udah paste tadi ya. SRC kurung kurawal benar, aset buka kurung, lalu tambahkan petik gambar, lalu di ujungnya di sini tambahkan titik variabel data filling titik petik tunggal titik lagi PNG. Coba lihat. Salah ini sepertinya Pak. Gambar, oh iya, gambarnya harus dikasih garis miring dulu ya. Save, jadi aset gambar garis miring titik data filling PNG. Jangan sampai tipu. Ujungnya jangan lupa tutup. Jadi kalau Anda lihat kurang lebih seperti ini. Nah, TD IMGSRC aset nama folder kita gambar lalu data filling titik PNG. Ini udah bener nih. Oke. Kegedean Pak. Kegedean banget. Ayo HTML Anda keluarkan jurus HTML Anda. Apa? Hey. Kasih saja 20 px. Save. Kekecilan. Bagaimana kalau 50? Oke, cukup. Nah, itu dia untuk membuat diary kita. Semoga ini bisa Anda praktekkan nanti di hari Rabu ya. Dan semoga Anda dapat hadiah libur. Ada yang kurang lagi nggak ya? Ada yang kurang lagi? Saya rasa sudah cukup. Anda mau bonus tambahan nilai, silakan coba buat. Bagaimana kalau saat tombol hapus tekan ini keluar notifikasi dulu? Are you sure? Anda yakin atau semacamnya? Karena kalau kita nggak ada buat ini nih, kita nggak ada buat, kalau kita hapus hilang beneran. Jadi coba Anda buat. Bagaimana cara agar ada tombol are you sure itu? Yang bisa silakan lapor ke Bapak gurunya nanti pas saat hari Rabu. Kalau bisa Anda tentu saja dapat bonus tambahan nilai. That's it, saya rasa cukup. Senang sudah set. Jangan set dong ya, hilang. Sampai ketemu nanti saat praktik dan sampai ketemu juga para engineer sekalian dalam tutorial tugas-tugas Anda berikutnya.